Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Salam sehat, salam bugar, dan salam produktif untuk kita semua. Doa saya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan serta kebaikan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kembali bersama dengan saya dalam channel Kuliner Sehat bersama dengan Mas Nurkolis. Kuliner tradisional Indonesia adalah semua jenis masakan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Resep dan cara pembuatan kuliner tradisional biasanya bersifat turun-temurun. Rasa kuliner tradisional yang khas dari satu daerah akan berbeda dengan daerah yang lainnya. Itulah kenapa kuliner Indonesia memiliki banyak keunikan dan kaya akan aneka rasa. Belum ada referensi khusus yang bisa menyebut jumlah pasti kuliner tradisional yang terdapat di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Masing-masing pulau memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kebudayaan terbanyak di seluruh dunia. Bahkan tidak jarang kebudayaan asli Indonesia sangat digemari oleh banyak negara tetangga, seperti halnya sekelompok mahasiswa Belanda yang mempelajari kebudayaan Jawa, lebih tepatnya adalah gamelan atau batik yang merupakan hasil kebudayaan asli Indonesia, sempat dipertentangkan oleh Malaysia. Namun berkat kegigihan bangsa Indonesia mempertahankan batik sebagai salah satu kebudayaan bangsa, maka batik tetap menjadi kebudayaan Indonesia dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia. Kuliner tradisional sebagai bagian dari kebudayaan. Salah satu kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah kuliner tradisional. Masing-masing negara memiliki kuliner tradisional yang berbeda-beda dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Seperti Jawa Tengah yang dikenal dengan rasa manisnya, atau Manado yang dikenal dengan masyarakat yang paling suka dengan rasa pedas, dan lain sebagainya. Kebudayaan adalah salah satu hal yang wajib terus dilestarikan. Begitu juga dengan kuliner tradisional Indonesia yang harus terus dilestarikan dengan cara diperkenalkan kepada generasi muda. Jangan sampai generasi muda Indonesia lebih mengenal kuliner dari kebudayaan Barat yang sekarang sudah merajalela di Indonesia. Usaha untuk memperkenalkan kuliner tradisional telah banyak dilakukan. Sebagai contohnya adalah menyajikan kuliner tradisional dalam bentuk kemasan kaleng. Potensi kuliner tradisional Indonesia, seperti yang kita pernah pelajari dari sejarah Indonesia, bahwa Indonesia berabad-abad lamanya dijajah oleh beberapa negara lain. Salah satunya adalah kenapa Indonesia menjadi sasaran jajahan adalah karena mereka menginginkan rempah-rempah yang terdapat di Indonesia. Suatu hal yang menjadi rebutan banyak orang sudah pasti karena kualitas yang memang bagus. Itu berarti memang kualitas dari rempah-rempah di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Bisa kita bayangkan bagaimana rasa dari suatu masakan apabila diolah dengan rempah-rempah terbaik di dunia. Katakanlah Rangga Umara yang mempunyai bisnis pecel lele dan sudah membuka cabang di beberapa negara tetangga kita, atau juga Mang Bonu atau nama maskot yang berhasil memasarkan salah satu masakan khas Jawa Barat yang bernama cireng sampai ke Qatar, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Salah satu alasan kenapa masakan asli Indonesia itu bisa diterima oleh warga negara lain adalah karena masakan itu diolah dengan rempah yang berkualitas dunia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lima alasan mengapa makanan tradisional Indonesia sangat istimewa. Ada yang pernah mencoba makanan tradisional Indonesia di zaman modern ini? Mungkin untuk generasi sekarang hanya sedikit yang tertarik. Mereka cenderung memilih makanan kekinian karena unsur estetikanya benar-benar terasa. Namun banyak orang yang tidak sadar bahwa makanan tradisional Indonesia punya banyak hal yang menarik. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa makanan tradisional Indonesia sangat istimewa. Yang pertama adalah rasa yang tidak pernah berubah.
Sebagian besar makanan tradisional Indonesia menggunakan resep yang sama dari dahulu hingga sekarang. Makanya tidak heran jika rasa yang dihasilkan masih tetap sama dan tidak ada perubahan. Mungkin ini terdengar sepele dan membosankan. Rasa yang sama akan membuat orang mulai bosan. Namun faktanya hampir semua orang menyukai rasa yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa makanan tradisional tetap terjaga cita rasanya. Yang kedua adalah warisan budaya. Makanan tradisional memang erat hubungannya dengan kebudayaan. Biasanya makanan tersebut sering menjadi hidangan khusus yang menjadi ciri khas tersendiri di setiap daerah. Hal ini membuat makanan tradisional Indonesia menjadi sangat istimewa. Itu bisa dikatakan sebagai warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun dari masyarakat terdahulu. 3. Proses pembuatan dan penyajian yang masih alami. Makanan dikatakan istimewa bukan hanya dari cita rasanya, tetapi juga proses pembuatan dan penyajian yang masih alami, membuat semua terasa natural dan bikin nostalgia. Saat ini, sebagian besar makanan tradisional Indonesia masih menggunakan cara yang sama dalam proses pembuatan dan penyajiannya, sebab pembuatannya berpikir bahwa rasa yang akan dihasilkan akan berubah, jadi prosesnya juga akan berubah. 4. Sederhana namun punya filosofi tersendiri. Setiap makanan tradisional Indonesia punya cerita tersendiri di balik bahan-bahan dan cara pembuatannya. Semua itu punya filosofi yang membuat semuanya terasa sangat istimewa. Tentu itu menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Apalagi setiap daerah punya makanan khas yang filosofinya tentunya juga berbeda-beda. Yang kelima adalah cita rasa yang lebih menarik. Makanan tradisional pada umumnya punya cita rasa yang menarik. Sepertinya itu terjadi karena bahan yang digunakan benar-benar tradisional tanpa pengawet makanan. Tentu ini menjadi makanan tradisional Indonesia menjadi sangat istimewa. Selain rasa yang unik juga dijamin sangat aman untuk dikonsumsi. Itulah beberapa alasan mengapa makanan tradisional Indonesia sangat istimewa dan wajib kita lestarikan bersama. Bagaimana cara melestarikan makanan khas agar tidak punah? Makanan khas merupakan salah satu jenis makanan yang menjadi salah satu ciri khas suatu daerah. Dan seperti yang kalian tahu, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan banyak kekayaan alam dan juga kebudayaan yang dimilikinya. Dan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia adalah mengenai makanan khas yang dimilikinya. Dimana seperti yang kalian tahu bahwa daerah di Indonesia sangatlah banyak dan setiap daerah memiliki makanan khas tersendiri. Beberapa contoh makanan khas yang cukup terkenal di Indonesia seperti soto Lamongan, gudeg Jogja, dodol Betawi, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Salah satunya adalah nasi liwet. Dan pastinya setiap makanan khas tersebut memiliki cita rasa dan berbeda-beda yang pastinya akan menggoyangkan lidah kalian. Dan setiap yang seperti kita ketahui bahwa kalian tahu bahwa sekarang ini sering dengan perkembangan zaman yang semakin modern membuat banyak sekali jenis makanan baru yang muncul dan mulai menggeser keberadaan makanan khas. Padahal perlu kalian ketahui bahwa modern itu tidak sepenuhnya dibuat dengan bahan-bahan yang sehat. Dan pastinya keberadaan makanan modern ini cukup meresahkan karena banyak dari generasi muda yang lebih suka mengkonsumsi makanan modern dibandingkan dengan makanan khas mereka. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk bisa melestarikan makanan khas agar tidak punah. Dan pastinya dengan melestarikan makanan khas, maka generasi yang akan datang tetap bisa merasakan nikmatnya berbagai makanan khas yang ada di Indonesia. Maka dari itu berikut ini akan saya berikan beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk tetap melestarikan makanan khas Indonesia. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pameran-pameran makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Dan dengan adanya pameran tersebut, maka para masyarakat akan mengetahui berbagai jenis makanan khas yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan adanya pameran tersebut merupakan salah satu
lading untuk mencari rezeki bagi para pelaku usaha makanan khas yang ada di daerah tersebut. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan agar makanan khas tetap eksis adalah dengan memodifikasi makanan khas tanpa mengurangi identifikasi dari makanan khas tersebut. Karena memang inovasi merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan saat ini. Dan diharapkan dengan melakukan inovasi pada masakan khas, maka masakan khas akan bisa bersaing di pasaran. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada para generasi muda dan anak-anak mengenai betapa pentingnya melestarikan masakan khas agar tetap eksis. Dan dengan adanya sosialisasi tersebut, maka para generasi muda akan mengerti mengenai pentingnya melestarikan makanan khas. Demikian itu tadi beberapa alasan mengenai makanan khas yang pastinya bisa kalian sebagai tambahan wawasan pengetahuan, dan semoga semua informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Beberapa langkah konkret penting untuk segera dilakukan untuk mengembangkan bisnis makanan tradisional sebagai potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Pertama, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu menginventarisasi makanan tradisional di daerahnya masing-masing. Sejumlah makanan tradisional Indonesia ada yang mulai punah, sehingga langkah inventarisasi ini juga bisa sebagai upaya untuk menyelamatkan budaya bangsa khususnya di bidang kuliner. Selanjutnya, diinventarisasi lebih lanjut makanan tradisional apa yang memiliki prospek bagus untuk dikembangkan secara lebih profesional. Proses inventarisasi ini juga membantu pengurusan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari makanan tradisional tersebut. Kedua, memberikan pengarahan, bimbingan, dan pembinaan kepada industri makanan tradisional yang sudah ada di masyarakat agar bisa dikembangkan secara lebih profesional. Misalnya, dalam hal standarisasi mutu, kualitas, dan higienis produk, serta tata cara pengemasan yang menarik dan aman. Selain itu juga perlu diinformasikan kepada pelaku usaha untuk mengelola limbah industri yang dihasilkan secara benar agar tidak menimbulkan masalah pencemaran lingkungan dan atau konflik sosial dengan masyarakat setempat. Dari aspek pemasaran, pemerintah dapat membantu pengiklanan melalui berbagai media dengan memposisikan produk makanan tradisional secara tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau usia, tempat, serta kebiasaan masyarakat Indonesia. Kemudian pemerintah juga dapat membantu pembuatan gerai-gerai makanan tradisional di berbagai tempat di Indonesia karena ada berbagai makanan tradisional yang sebelumnya memiliki profesi bagus namun belum diberdayakan dengan baik karena penjualannya yang terbatas dan relatif sulit dijangkau. Pemerintah dapat menyediakan tempat yang tak kalah bergengsi dengan gerai-gerai makanan asing. Hal ini sekaligus dapat menjadi penyeimbang adanya asumsi di masyarakat bahwa mengunjungi restoran ala barat tidak jauh lebih terhormat karena gerai makanan tradisional yang ada tak kalah bergengsi dengan gerai-gerai ataupun restoran makanan asing Indonesia. Ketiga adalah sosialisasi dan edukasi kepada pelaku bisnis. Relief makanan tradisional mengenai pentingnya mengurus perizinan, bahkan kalau perlu mematenkan produk makanan tradisional yang dikembangkan sebelum dipatenkan oleh pihak-pihak atau negara yang lain. Demikian para pemirsa, sekilas info dan ulasan kita pada pagi hari ini tentang salah satu kekayaan dari kuliner Nusantara. Semoga ulasan ini bisa memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita tentunya, dan semoga hal ini membuat kita semakin cinta akan kekayaan dan produk-produk kuliner Nusantara. Tetap produktif, inovatif, jaga kesehatan, tetap semangat, dan memberikan karya terbaik kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada bangsa dan negara kita. Sampai jumpa lagi di edisi konten berikutnya. Salam sehat dan tentunya doa terbaik buat Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.